Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya Sheila akan menjelaskan tentang dua materi dari kepemimpinan strategis. Yang pertama, ada literasi data dan pengambilan keputusan, dan yang kedua, teknologi dan transformasi digital. Tanggal 28 Februari 2026, AS dan Israel meluncurkan serangan gabungan ke Iran. Pemimpin tertinggi Iran yaitu Syekh Ali Khamenei tewas. Tapi ini bukan cerita tentang rudal dan tank saja. Ini cerita tentang kamu sebagai mahasiswa hubungan internasional yang setiap hari dibanjiri video, klaim, dan propaganda soal perang ini. Pertanyaannya, kamu percaya yang mana? Oke, mari kita bedah kronologi sebenarnya. Bukan dari TikTok, tapi dari data yang terverifikasi. 28 Februari 2026, AS dan Israel luncurkan serangan udara besar-besaran ke Teheran, Isfahan, dan Tabriz. Targetnya yaitu instalasi militer, fasilitas nuklir, dan gedung pemerintah. Pada 1 Maret 2026, Presiden Trump mengumumkan Syekh Ali Khamenei tewas. Media pemerintah Iran, IRINN, mengonfirmasi. Setelah itu, Iran membalas, dan ini skalanya luar biasa. Lihatlah data berikut. Yang pertama, ada Round 4, operasi Iran disebut True Promise 4. Dimulai 28 Februari 2026. Yang kedua, lebih dari 29 gelombang serangan. Yang ketiga, ada ratusan rudal balistik dan ribuan drone diluncurkan. Yang keempat, targetnya bukan cuma Israel, tapi juga pangkalan AS di 12 negara yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, dan lain-lain. Hingga 23 Maret 2026, Iran meluncurkan 400 rudal balistik ke Israel dalam satu serangan. 92% berhasil dicegat, tapi sisanya hantam Tel Aviv dan Dimona hingga kerusakan parah. Korban jiwa di Israel mencapai lebih dari 4.000 orang. Kenapa ini penting buat kamu sebagai calon pemimpin strategis? Karena di tengah semua data ini, media sosial penuh dengan klaim kontradiktif. Satu akun bilang, Iran Dome gagal total, Israel hancur. Sedangkan akun lain bilang, Iran kehabisan rudal, kemenangan AS sudah dekat. Yang benar ada di tengah-tengah. Tapi kamu nggak bakal tahu kalau kamu nggak punya literasi data untuk membaca laporan intelijen terbuka, citra satelit, dan data dari berbagai sumber. Seorang pemimpin strategis harus bisa. Yang pertama ada triangulasi data. Bandingkan klaim Israel, Iran, dan analisis independen. Yang kedua, ada baca bias. Setiap pihak punya narasi sendiri. Yang ketiga, ada ambil keputusan cepat. Karena geopolitik nggak nunggu. Sekarang masuk bagian kedua, teknologi dan transformasi digital. Perang ini bukan cuma soal rudal. Ini adalah perang AI pertama dalam sejarah. Kedua pihak pakai kecerdasan buatan untuk yang pertama ada produksi propaganda massal. Yang kedua ada deepfake pemimpin lawan. Yang ketiga ada manipulasi opini publik global. Contoh paling nyata yaitu pada Maret 2026, Perdana Menteri Netanyahu mengunggah video dirinya sedang minum kopi di suatu kafe untuk membantah rumor kematiannya. Tahu apa yang terjadi? Gara-gara videonya, banyak yang bilang itu deepfake. Ada anomali visual yang membuat AI director dan netizen ragu-ragu. Apakah dia masih hidup? Apakah video itu asli? Perang opini berhasil mempolarisasi jutaan orang. Ini baru satu contoh. Menurut laporan Lembaga Riset Keamanan Israel, ICT, Iran dan proksinya telah mengunggah AI generatif sejak awal konflik. Dan yang lebih parah, semakin canggih AI yang digunakan, semakin sulit mata manusia membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Tapi nggak cuma Iran, koalisi AS Israel juga bermain di ranah yang sama. Setiap hari, algoritma TikTok, X, dan Instagram akan kasih kamu konten yang paling provokatif, bukan yang paling akurat, karena engagement adalah raja. Disinilah kamu butuh teknologi untuk melawan teknologi. Setelah serangan 23 Maret 2026, beredar video viral yang katanya menunjukkan pangkalan AS terbakar habis. Tapi coba kamu pakai OSINT, Open Source Intelligence. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, buka Sentinel Hub atau Google Earth. Cari koordinat pangkalan yang disebut. Langkah kedua, bandingkan citra satelit sebelum dan sesudah serangan. Langkah yang ketiga, cek laporan resmi. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab justru menyebut sebagai besar rudal berhasil dicegat. Hasilnya, video viral itu ternyata dari game simulasi atau konflik lama, bukan dari Dubai 2026. Contoh lain seperti klaim Iran kehabisan rudal. Faktanya, menurut intelijen Pakistan yang dikutip dari Haaretz, Iran masih punya sekitar 15.000 rudal balistik dan 45.000 drone. Itu artinya, bahkan jika separuh hancur, jumlahnya masih puluhan kali lipat dari yang sudah diluncurkan. Ini pelajaran penting buat kamu. Tanpa literasi data, kamu bakal jadi korban algoritma. Tanpa teknologi, kamu nggak akan bisa mengakses dan memverifikasi data dengan cepat.
Kombinasi keduanya adalah senjata paling ampuh di era kepemimpinan strategis. Kemudian, setiap kali kamu lihat klaim viral tentang perang ini, tanya 3 hal. Yang pertama, di mana sumbernya? Yang kedua, apakah ada bukti visual yang bisa diverifikasi? Yang ketiga, apa yang dikatakan sumber alternatif? Lalu, sadarilah bahwa perang saat ini tidak cuma di medan tempur, tapi juga di layar HP kamu. Karena pada akhirnya, pemimpin strategis bukan yang paling heboh di medsos, tapi yang paling mampu membaca data dan mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan, dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.